gunung meletus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di mata pelajaran ketiga hari Rabu ini Pak Budi akan menyampaikan materi PLH. Nah, marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semua, materi PLH kali ini berkaitan dengan peristiwa gunung meletus. Ada di buku paket halaman 53. Tentunya akhir-akhir ini kalian mendengar sebuah berita adanya gunung meletus yang ada di Merapi. Merapi itu mana? Merapi itu adalah perbatasan antara Jawa Tengah dan Provinsi DIY, ya. Di sana ada gunung Merapi. Sebenarnya kenapa sih ada banyak gunung berapi di Indonesia? Bahkan Indonesia itu masuk dalam kategori Ring of Fire. Jadi sebuah ring, sebuah lingkaran yang di situ ada banyak gunung merapinya. Dimulai dari Pulau Sumatera, ya, Pulau Sumatera ke selatan, seluruh Pulau Jawa, ya, nanti ke timur ya, terus muter sampai Sulawesi dan akhirnya sampai ke Filipina sana. Oke, jadi itu namanya kategori Ring of Fire-nya dunia. Indonesia terlewati di situ. Nah, itu salah satu penyebab faktornya. Kemudian kenapa ketika ada Ring of Fire, kenapa muncul gunung berapi? Nah, gunung berapi ini terbentuk karena tumbukan antara dua lempeng dunia dan Indonesia terlewati itu. Ketika terjadi tumbukan, maka bagian lempeng ada yang menunjem ke bawah dan ada bagian yang menunjang ke atas. Bagian yang ke bawah terkena suhu dan tekanan tinggi, lama-lama bagian ini akan meleleh. Kemudian dari dalam, ya, di situ akan meleleh menghasilkan magma. Magma itu ketika suhunya semakin tinggi, dia akan semakin cair, maka lama-kelamaan magma ini akan keluar dan terjadilah peristiwa gunung meletus. Itu adalah beberapa faktor penyebab terjadinya gunung berapi. Dan kenapa gunung berapi itu banyak di Indonesia? Faktornya seperti tadi itu. Ya, oke. Jadi kalian tidak usah khawatir. Loh, kok banyak gunung berapi? Itu adalah faktornya kayak gitu. Dari adanya gunung berapi ini ada beberapa dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, Pak Budi sudah memberikan beberapa catatan. Nanti silahkan kalian mencatatnya di buku tulis kalian masing-masing. Yang pertama, Pak Budi akan membahas tentang dampak positif adanya gunung meletus. Biar kita tidak takut lagi, ya, kita termotivasi, tidak takut amat. Yang pertama, dengan adanya gunung berapi itu akan memunculkan wisata baru. Jadi destinasi wisata baru akan muncul di daerah sekitar gunung berapi itu. Seperti yang ada di Kaliurang di Yogyakarta, ya. Di sana itu ada wisata gunung Merapi. Kemudian yang ada di Bromo itu juga menjadi tempat wisata. Ya kan? Kalau di kita di Madiun sama di Ponorogo kan jarang terjadi gunung meletus kan? Nah, kalau kita pengen mengetahui sebenarnya apa saja dampaknya gunung meletus, bisa berkunjung ke daerah Gunung Merapi maupun ke daerah Gunung Bromo. Di sana kalian bisa melihat dampak yang diakibatkan tuh seperti apa saja. Jadi menimbulkan menjadi tempat wisata baru. Yang kedua adalah pembangkit listrik vulkanik. Jadi di daerah yang di situ ada gunung berapinya, secara otomatis suhu yang berada di dalam bumi suhunya akan tinggi dan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga vulkanik itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya pasir dan batu yang bisa digunakan untuk bahan bangunan, ya. Jadi pasir dan batu yang kita gunakan sehari-hari yang digunakan di wilayah Ponorogo, Madiun misalkan, itu sebenarnya berasal dari sebagian dari Gunung Merapi itu. Dan di sana ada banyak sekali pasir-pasir, banyak batu, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan.
Kemudian dampaknya yang keempat adalah munculnya hutan dan ekosistem yang baru. Ketika terjadi peristiwa Gunung Merapi, biasanya hutannya akan rusak. Tapi kalian tidak usah khawatir, ketika di situ rusak, maka akan tumbuh lagi hutan dengan vegetasi yang baru, dengan tanaman yang baru. Ini akan menjadi pemandangan yang sangat menarik ya apabila kita amati. Kemudian yang terakhir adalah tanah-tanah yang terlewati oleh lava atau lahar itu ya, itu tanahnya lama-kelamaan menjadi tanah yang subur, bahkan sangat subur ya. Kalian bisa amati kalau kalian berkunjung ke Telaga Sarangan di daerah Magetan ataupun daerah Pelausan, itu tanahnya sangat subur sekali ya, banyak sayur-sayuran yang bisa tumbuh di sana. Oke ya. Jadi itu adalah beberapa dampak positif dari adanya Gunung Merapi. Kemudian yang kedua, Pak Budi akan menjelaskan tentang dampak negatif. Dampak negatifnya apa saja? Pak Budi sudah merangkumnya, ada 5 dampak negatif. Yang pertama adalah adanya korban, baik korban jiwa, tanaman maupun hewan. Jadi apabila kita tinggal di daerah pegunungan, kita tidak mengantisipasi, maka bisa jadi akan timbul korban yang tidak diinginkan. Bisa hewan, bisa manusia maupun tanaman ya. Oke. Yang kedua adalah terjadi pencemaran udara. Ketika terjadi gunung meletus, maka gunung tersebut tidak hanya mengeluarkan lahar, tapi yang dikeluarkan adalah gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama adalah gas sulfur dioksida, kemudian ada gas hidrogen sulfida, yang ketiga ada gas nitrogen dioksida. Ketika gas itu terhirup oleh manusia, terhirup oleh hewan, maka bisa menyebabkan kematian. Sangat berbahaya gas yang dikeluarkan itu. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi gunung meletus dan di situ ada banyak sekali suhu yang tinggi, maka akan memicu terjadinya kebakaran hutan ya. Mesti kita bisa melihat ketika gunung meletus pasti akan terjadi kebakaran hutan. Kemudian yang keempat, munculnya awan panas ya. Awan panas itu juga sangat berbahaya. Ketika melalui hutan atau melalui tanaman-tanaman, maka tanamannya akan jadi layu, akan jadi mati. Maka dari itulah kita bisa menghindari dari beberapa jarak, beberapa kilometer untuk menghindari adanya awan panas itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah lahar yang merusak. Di samping tadi laharnya itu bisa menghasilkan hal yang bermanfaat, aliran lahar itu bisa merusak ya, bisa merusak baik rumah maupun tanaman dan lain sebagainya. Jadi itu adalah 5 dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa gunung berapi atau gunung meletus. Nah, kemudian karena ada banyak dampak negatif tadi, maka bagi orang-orang yang tinggal di sekeliling atau di sekitar gunung api yang masih aktif ya, kita harus bisa mengantisipasinya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah jauhi tempat yang menjadi jalur lahar. Kita harus menghindari tempat-tempat yang menjadi jalurnya lahar itu. Biasanya BMKG itu sudah membuat jalur lahar ketika suatu ketika gunung itu meletus. Maka kita harus bertempat tinggal yang jauh dari aliran lahar itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memakai pakaian yang lengkap dan bermasker. Jadi ketika gunung meletus, orang-orang daerah pegunungan silahkan menggunakan pakaian yang lengkap full. Boleh pakai sarung tangan ya, dan pokoknya full, dan harus bermasker. Karena di situ akan banyak sekali asap-asap yang ditimbulkan pasir-pasir yang berterbangan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak stok air, obat-obatan dan makanan ringan. Ya, ini diperlukan ketika belum ada bantuan yang datang. Kemudian yang keempat adalah jangan panik. Nah, kita sebagai warga, kita harus mengikuti arahan-arahan dari BPBD atau Badan Penanggulangan
bencana daerah yang sudah ada di sekitar itu. Kita ikuti arahannya, kita manut saja. Supaya apa? Supaya semuanya bisa selamat. Ya, kita jangan panik. Yang terakhir adalah setelah hujan debu tentunya, maka cek atap rumah kita. Jadi ketika terjadi hujan debu, setelah terjadi hujan debu silahkan dibersihkan seluruh debu-debu yang ada di atap, yang ada di halaman rumah kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika turun hujan tidak menggenang, ya, tidak menggenang. Kita bersihkan dulu. Ya. Oke. Itu tadi beberapa materi yang terkait dengan gunung meletus. Yang pertama tadi adalah penyebab gunung meletus, dan yang kedua adalah dampak positif, yang ketiga adalah dampak negatif, dan yang keempat adalah antisipasi ketika terjadi gunung meletus. Baiklah, mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan. Untuk tugas di rumah apa? Tugas di rumah adalah kalian bisa mencatat hal-hal penting yang Pak Budi sampaikan tadi. Yang pertama terkait dampak positif, dan yang kedua terkait dampak negatif dari adanya gunung meletus. Saya ulangi, tugas kalian apa? Mencatat informasi di buku tugas kalian mengenai satu, dampak positif yang ditimbulkan dari gunung meletus, dan yang kedua adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari gunung meletus. Silahkan kalian rekap sambil mendengarkan video dari Pak Budi. Baiklah, sekiranya itu yang bisa Pak Budi sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Nah, untuk pertemuan yang akan datang masih di materi PLH, Pak Budi akan melanjutkan materinya, yaitu tentang peristiwa gempa bumi. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.